Di bawah bimbingan dosen pengampu kami yang terhormat Ibu Muladimatul Fitria MPD, kami akan membedah materi bab 9 mengenai kejayaan Islam di Madinah hingga momen-momen mengharukan di akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semangat kalian tetap membara untuk belajar sejarah yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Zara Ayuningsias, dan hari ini saya tidak sendirian loh. Saya bersama tim hebat dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Ulil, Mas Samsul, Mbak Uswa, dan Mbak Intan. Oh iya, nanti di kelas diskusi kita akan dipandu oleh moderator kita yang super keren, yaitu Mbak Ulwa. Hari ini kita akan masuk ke bab 9. Ini adalah bab yang sangat spesial karena kita akan membahas masa-masa keislaman. Mulai dari bagaimana Rasulullah membangun peradaban di Madinah, peristiwa besar Fathul Makkah yang sangat menyentuh hati, hingga momen-momen mengharukan di akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa materi ini sangat penting? Karena di sini kita akan belajar tentang toleransi, perdamaian, dan cinta yang tak terbatas. Sudah siap untuk memulai perjalanannya? Oke, poin pertama tentang kehidupan masyarakat Madinah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ulil. Terima kasih Mbak Dara atas waktunya. Halo teman-teman, saya Ulil. Jadi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hijrah yang berperjuangan, tibalah mereka di Yasrib, yang kemudian kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini Rasulullah tidak hanya diam, beliau langsung membangun masyarakat yang sangat kuat dengan 3 langkah utama. Ini yang harus teman-teman catat ya. 1. Membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama Rasulullah membangun masjid. Pertama, Rasulullah membangun masjid. Kenapa masjid? Karena masjid bukan hanya tempat sholat, tapi menjadi pusat pemerintahan, tempat bermusyawarah, dan tempat menyatukan umat. Masjid adalah jantung dari kota Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi langkah kedua adalah langkah yang paling menyentuh hati. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin, yakni kaum pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, atau penduduk asli kota Madinah. Mereka yang tadinya tidak saling kenal menjadi seperti saudara kandung. Kaum Ansor dengan ikhlas berbagi rumah, makanan, hingga harta mereka untuk saudara seagama. Yang ketiga, membuat piagam Madinah atau konstitusi Madinah. Nah, di sini yang paling detail, Rasulullah membuat dokumen tertulis yang sangat modern pada masanya, yaitu piagam Madinah. Isinya apa saja? Pertama, semua warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim seperti kaum Yahudi, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, semua harus saling membantu jika Madinah diserang musuh. Dan yang ketiga, adanya kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam berkeyakinan. Dengan 3 langkah ini, Madinah berubah menjadi kota yang paling damai, toleran, dan kuat di seluruh jazirah Arab. Jadi, kuncinya adalah persatuan dan hukum yang adil. Nah, setelah masyarakatnya kuat, bagaimana cara Islam kembali ke Mekah? Materi seru tentang Fathul Mekah. Terima kasih Mas Ulil. Halo teman-teman, saya Uswa. Sekarang kita masuk ke salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam, yaitu Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Rasulullah yang sudah tenang di Madinah harus kembali ke Mekah dengan membawa pasukannya? Jawabannya adalah karena pengkhianatan. Jadi, begini detailnya. Sebelumnya ada perjanjian Hudaybiyah yang melarang adanya perang. Tapi, kaum kafir Quraisy melarang janji itu dengan membantu suku Bani Bakar menyerang suku Bani Khuza'ah.
yang merupakan sekutu umat Islam. Inilah yang membuat Rasulullah memutuskan untuk bergerak. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah berangkat membawa 10.000 pasukan. Bayangkan teman-teman, 10.000 orang. Untuk menghindari pertumpahan darah, Rasulullah menggunakan strategi psikologi. Beliau meminta pasukannya menyalakan 10.000 obor di puncak-puncak bukit sekitar Makkah pada malam hari. Melihat ribuan cahaya itu, mental kaum Quraisy langsung jatuh. Mereka merasa tidak mungkin menang. Akhirnya Rasulullah masuk ke Mekah melalui 4 penjuru arah dan tidak tahu apa yang paling luar biasa. Beliau punya kekuatan untuk membalas dendam. Rasulullah justru berkata, "Hari ini tidak ada cercaan untuk kalian. Pergilah, kalian semua bebas." Beliau memaafkan semua musuhnya. Inilah kemenangan sejati. Kemenangan tanpa tertetes darah yang diakhiri dengan penghancuran berhala-hala di sekitar Ka'bah. Kemenangan besar ini membuat Islam semakin luas dan dihormati. Tapi, setelah kemenangan besar ini, ada kabar duka yang membayangi. Bagaimana kisah detik-detik terakhir perjuangan Rasulullah? Materi ini akan dibawakan oleh Mas Samsul. Baik, terima kasih kepada rekan saya, yakni Saudari Uswah. Teman-teman semua, setelah kejayaan Fathul Mekah, kita saksikan bersama. Kini kita sampai pada akhir-akhir di materi kelompok 1, yaitu detik-detik akhir hayat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa ini bermula pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah melaksanakan haji wada, kesehatan Rasulullah mulai menurun secara drastis. Meskipun dalam keadaan lemah dan sakit, Rasulullah tetap menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Beliau masih menyempatkan diri pergi ke masjid, mengimami sholat selama beliau mampu, dan terus mengingatkan umatnya untuk menjaga sholat tetap berlaku baik kepada sesama. Ada suatu momen yang sangat mengharukan, yaitu ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk membalaskan dendam atau mengambil harta darinya jika beliau pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Hal ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi kita yang ingin menghadap Allah dalam keadaan suci dari hak-hak manusia. Hingga pada Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di pangkuan Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya. Kata-kata yang terus keluar dari lisannya yakni ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Beliau sangat mengkhawatirkan nasib kita, pengikutnya, bahkan di saat terakhirnya. Kepergian Rasulullah membuat kota Madinah seakan gelap karena duka yang sangat mendalam bagi para sahabat. Namun, beliau meninggalkan 2 warisan yang tidak akan membuat kita tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah akhir dari perjalanan fisik beliau, namun awal dari tanggung jawab kita untuk meneruskan risalah dakwahnya. Demikian pemaparan materi ketiga. Saya Samsul Arifin, kembalikan kepada yakni Saudari Dara. Itulah tadi rangkaian sejarah dari bab 9. Sangat luar biasa bukan? Dari sini kita belajar bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta dari awal pembangunan di Madinah hingga akhir hayat Rasulullah. Nah, untuk menguji seberapa fokus kalian, Intan punya kuis singkat nih buat kalian. Setelah itu, kita akan lanjut diskusi yang seru di kelas bersama Mbak Hulwa. Saya, Dara Yunisia, dan rekan-rekan kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari teman-teman tadi. Tapi tunggu dulu, kalian beneran dengerin atau cuma numpang lewat nih? Oke, saya Intan Retno dan sekarang saatnya kuis ceria bab 9. Siapkan fokus kalian ya. Saya punya 2 pertanyaan cepat buat kalian semua. Ready? Pertanyaan pertama. Tadi Mas Ulil sudah jelaskan tentang dokumen penting di Madinah yang mengatur toleransi antar umat beragama. Apa nama dokumen atau piagam tersebut? Ayo, yang tahu langsung teriakan jawabannya atau tulis di kolom komentar ya. Betul sekali, jawabannya adalah piagam Madinah. Kalian hebat. Pertanyaan kedua, peristiwa Fathul Mekah yang dijelaskan oleh Mbak Uswa terjadi pada tahun berapa Hijriah ya? A. 6 Hijriah, B. 8 Hijriah, atau C. 10 Hijriah? Yap, jawabannya adalah B. 8 Hijriah. Wah, ternyata kalian semua menyimak dengan sangat baik ya. Nah, itu tadi kuis singkat kita. Intinya dari bab 9
ini kita belajar bahwa perjuangan Rasulullah dari membangun Madinah sampai akhir hayatnya adalah warisan cinta yang luar biasa untuk kita semua. Jangan lupa diamalkan ya poin-poin perdamaiannya.